Selamat malam, selamat bergabung kembali di channel Yuk Sadar bersama saya Victoria Tunggono atau boleh dipanggil Kak Tori. Seperti biasa setiap hari Rabu malam kita live untuk ngobrol bahas apapun tentang kesadaran, tentang mental health, tentang mindfulness. Semua pertanyaan kalian yang membuat bingung, galau, atau apapun itu boleh kita bahas. Untuk teman-teman yang masih atau ketinggalan bahasan yang minggu lalu, boleh dicek di YouTube aku Victoria Tunggono. Itu aku taruh semua rekaman live TikTok. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ayo kita bahas sesuatu yang menggugah kesadaran atau apapun yang membuat kalian misalkan lagi bimbang, lagi bingung, boleh yuk kita bahas supaya ada obrolan aja. Mumpung aku lagi ada waktu setiap hari Rabu. Untuk teman-teman yang perempuan dan membutuhkan dukungan, ada komunitas khusus perempuan namanya Titik Utuh. Sampai saat ini kita masih online. Jadi kalau mau daftar silakan, gratis, dan acaranya juga based on donation. Jadi jika ada yang mau bergabung, ayo kita saling mendukung para perempuan, women empowerment atau pemberdayaan perempuan di Titik Utuh. Ada TikToknya, ada Instagramnya, itu di Titik Utuh. Oke, malam ini kita mau bahas apa nih? Teman-teman, mungkin ada yang mau ngobrolin tentang kesadaran, tentang mental health, tentang spiritualitas, tentang apa? Yuk kita bahas supaya kita belajar berkesadaran bersama untuk menuju bangsa Nusantara yang gemah ripah loh jinawi gitu. Yuk teman-teman, yuk aku buka 1 jam untuk live. Kali ini kita akan ngobrol apapun selama 1 jam. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ada Mas Hano. Selamat malam, Mas Hano. Kosmara auranya bagus kak. Terima kasih. Yuk kita bahas apaan gitu supaya ada aja obrolan. Seperti biasa setiap hari Rabu malam. Sehat selalu ya, terima kasih. Sama-sama untuk dirimu juga, Rahayu. Malam juga Tori, terima kasih Mas Ano. Oke, jadi kalau teman-teman ngecek di sini ada yang namanya Sano, ini adalah guru saya. Apa ini Kak Victoria Tunggono? Ya betul sekali. Apa kabar ini Kak Nara? Yuk sadar. Ya, Mas Sano adalah guru saya. Jika teman-teman ada yang mau lebih tinggi lagi tingkatnya, itu ada di Mas Sano. Boleh follow, boleh nanya-nanya beliau. Tapi kalau saya di sini yang simple-simple aja, yang sehari-hari. YouTube gak jalankah? YouTube-nya lagi sebentar dulu ya. YouTube-nya saya masih ada semua recording, semua rekaman setiap hari Rabu ini saya taruh di YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa ngecek YouTube. Tapi untuk tarotnya saya lagi bukanya privat doang karena nggak keburu waktunya untuk recording. Karena saya lagi banyak lagi banyak acara-acara di offline, jadi untuk online di YouTube-nya tunggu dulu. Cantik amat, hai, thank you. Ini cantik efek ini ya, lighting, ada lighting di depan muka, tuh kelihatan kan di mata.
ada lampunya. Terima kasih semua yang sudah hadir, terima kasih yang baru bergabung, selamat datang. Kita mau bahas apa nih malam ini? Ratu Tori adalah pembaca tarot bersertifikat. Iya, Mas Ano ini. Ya kalau teman-teman ada yang mau follow beliau, nanya apapun tentang kesadaran tinggi, beliaulah orang yang membantu saya sampai di tahap ini. Oke, ini kayaknya pertama kali nih Mas Ano ikut live aku. Terus yang lain mana nih? Ada yang mau bahas apa gitu atau langsung semuanya ke Mas Ano juga boleh. Silakan banget, nggak apa-apa kalau ada mau follow Mas Ano. Tapi kalau mau nanya langsung ke beliau ya. Kalau di sini kita yang nanya ke saya aja. Kakaknya, salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung. Bunda, usia berapa Bunda? Waduh, nanya usia ya. Kayaknya usia berapapun bolehlah. Kamu menaksirnya berapa? Ciao, maksudnya ciao pergi atau ciao halo gitu ya, Mas Ano. Terima kasih untuk semua batch gift teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita bahas apaan yuk? Ada yang punya ide nggak? Kebetulan untuk teman-teman yang mau ikut komunitas khusus perempuan, kita buka titik utuh. Kalau mau bisa cek di TikTok-nya. Dari Kak Uma, Kak bagaimana caranya biar bisa cepat berdamai dengan diri sendiri? Kenapa belum damai? Itu pertanyaannya ya. Kenapa belum berdamai dengan diri sendiri? Itu pertanyaan. Bukan untuk dijawab ke saya, tapi ditanya ke diri sendiri. Kenapa? Apa yang belum bisa mendamaikan? Atau kenapa rasanya belum berdamai itu kenapa? Jadi coba tanya diri sendiri dulu, karena jawabannya akan ada di situ. Mungkin karena ada masa lalu yang belum diterima atau belum dimaafkan, ada orang-orang yang masih diingat, mungkin itu ya. Jadi coba ditanyakan ke diri sendiri, dicatat mungkin journaling, apa aja hal-hal yang membuatmu belum berdamai. Dicatat, lalu dibaca ulang, lalu nanti dilihat. Apa nih, masalahnya apa nih di sini? Di situ akan kebaca, akan kelihatan solusinya akan didapatkan dari didapatkan dari tulisan kita sendiri gitu, dari jawaban itu. Kalau mau lebih mendetil, mendalam itu bisa privat sama aku ya, bisa DM nanti. Karena kalau di sini kan kita general, maka saya cuma bisa tanya apa nih? Coba tanya ke dalam diri sendiri karena saya nggak bisa jawab itu untuk Kak Uma ya. Karena setiap orang berbeda. Tapi pasti ada sesuatu yang ada sesuatu yang mengganggu atau kita tolak sehingga kita belum bisa berdamai. Nah, itu yang harus kita cari apanya gitu ya. Rafiud, 40 mungkin Bunda. Ya, deket ya. Saya 42. Bahas energi kuda api yuk. Waduh, kuda api. Saya kurang mendalami Chinese astrology. Mungkin bisa langsung ke ahlinya ya, Feng Shui atau Pace ya. Karena kalau saya lebih ke astrologi dan numerologi. Kalau kuda api setahu saya, kuda itu energinya Aries ya, kalau nggak salah ya. Energi Aries atau energi Gemini. Kayaknya Gemini deh. Kuda tuh energi Gemini sehingga cepat, mungkin lompat-lompat, terus ditambah api jadi makin membara gitu ya. Jadi kalau kita belum siap bisa kewalahan. Kalau kalian sudah siap itu luar biasa. Kalau siap
ngegas gitu ya. Tapi kalau belum siap ngegas, persiapkanlah diri kalian, masih ada berapa hari nih? Hari ini tanggal 11, masih ada 6 hari menuju pergantian tahun Imlek, tahun lunar. Ayo bergegas. Untuk yang mau ngobrol-ngobrol, udah ada 2 peserta yang tertarik. Kalau ada satu lagi, ayo aku buka online-nya, tapi customize ya. Dalam artian nanti kita akan atur waktunya dalam grup kecil itu. Jadi aku belum buka untuk schedule yang pasti, tapi akan sesuai dengan kesepakatan peserta. Energi di kuda api 2026 nanti maksudnya. Kalau nggak salah, jadi kalau kuda api saya nggak terlalu tahu, tapi kalau yang saya dengar dari teman-teman dari berbagai kalangan, tahun 2026 itu akan banyak hal-hal baru dimulai, dalam artian, dengan begitu artinya banyak hal-hal yang lama juga akan selesai. Jadi 2025 kemarin adalah tahun penyelesaian, karena tahun 9, ini dari numerologi ya, dari tahun 9 itu banyak yang selesai, tahun 2026 banyak hal baru dimulai. Makanya kuda api itu untuk lari, untuk bergegas gitu, dalam artian kita selesaikan, sehingga kita bisa membuka ruang untuk hal-hal yang baru gitu. Kalau nggak salah 2026 seperti itu, energi sesuatu yang baru, dan mungkin sesuatunya itu adalah sesuatu yang jangka panjang atau skala besar untuk siklus 9 tahun. Jadi sesuatu yang baru tahun ini dimulai, ntar selesainya 2035 gitu ya. 9 tahun kan ya, 2035. Gitu. Siklus 9 tahun. Kak Uma, hal apa aja yang bikin kita bisa balik pulang ke tubuh? Wah, biasanya kamu ada di mana? Jalan-jalan. Nomor 1 adalah meditasi. Meditasi itu akan membantu kita untuk selalu pulang ke tubuh. Mungkin aku mengerti maksudnya, tapi ini secara bukan harfiah ya, ini secara kiasan. Untuk pulang ke tubuh, nomor 1 meditasi, nomor 2 kontemplasi. Kalau bisa journaling bagus, atau selain kontemplasi juga bisa dibantu dengan yoga, dengan tai chi, dengan qigong. Itu bisa untuk kembali merasakan tubuh kita benar-benar hadir dengan tubuh kita tuh menyatu gitu ya. Itu mungkin ya maksudnya Kak Uma ya. Jadi bisa meditasi, yoga, qigong, tai chi, atau praktek-praktek breathwork, pernapasan itu juga bisa. Oke, terima kasih yang sudah join semuanya. Kang Dadang, malam. Selamat malam juga. Awan, cara hitung numerologi yang benar gimana ya, Kak? Kayaknya bulan depan aku mau buka kelas numerologi untuk yang mau belajar. Ayo, kelasnya aku belum tahu tanggalnya. Tadinya mau akhir bulan ini, tapi karena bahannya banyak, jadi aku masih prepare. Mungkin bulan depan ya, Maret aku buka. Yang paling benar adalah angka tanggal lahir, misalkan 2 digit, 10 adalah 1 tambah 0. Lalu bulannya itu misalkan Februari 02 gitu ya, berarti 2. Tahunnya 2026, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6, itu 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya 4 gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi si tanggal lahir dulu, terus si bulan lahir, baru si tahun lahir. Itu di masing-masing dulu, baru digabung semuanya. Kalau nggak salah seperti itu. Ada banyak cara, tapi yang saya tahu seperti itu. Oke, terima kasih semua untuk gift-nya. Bang Pios, Scorpio tahun ini gimana Kak? Aku belum buka kartu tarot untuk tahun ini. Anggap aja bagus ya. Kenapa aku lagi nggak mau buka tarot dan YouTube aku lagi stop tarot? Karena aku nggak terlalu pengen kalian jadi tergantung sama bacaan.
Niatku sih seperti itu, bukannya males, tapi kayak kok orang-orang banyak yang jadi tergantung gitu. Sebetulnya bagus ya, jadinya follower aku nambah gitu ya, atau viewernya banyak, tapi jadinya ketergantungan itu tuh membuat jadi buat kalian sendiri hidup tidak dalam kesadaran. Lalu jadi misalkan ada yang buruk terus jadi takut gitu ya. Aku nggak mau itu seperti itu. Aku mau kalian tuh lebih apa ya, lebih mengalir gitu, kayak apa adanya aja, nggak usah dengerin kata tarot gitu. Jadi Scorpio tahun ini gimana ya? Harusnya baik-baik aja gitu kan, fine-fine aja. Kecuali kamu udah dengerin, oh Scorpio bakalan nerima ini dan itu nanti akan jelek. Nah itu akan terjadi gitu. Jadi nggak usah lah buka-buka ramalan seperti itu ya. Pokoknya energinya adalah energi semangat aja udah kayak gitu. Itu maunya aku. Monggo kawulane Gusti. Energi apa yang paling mudah dijinakkan? Apa energi rasa atau energi mata batin? Beda-beda tiap orang kali ya. Ada orang yang lebih cepat connect-nya dengan energi rasa, ada yang lebih ke mata batinnya. Apa bedanya? Energi yang lebih mudah dijinakkan. Itu kayaknya kembali lagi ke orangnya deh. Karena uh, kata-kata mudah dijinakkan berarti itu liar gitu ya. Itu, nunggu aku jadi mikir nih. Iya, kalau misalkan apakah energi itu liar atau kitanya nih yang liar dan kita yang ketakutan sama energi itu, ya kan? Karena buat saya bukan tentang menjinakkan energi, tapi tentang menenangkan batin, gitu ya. Kalau kita berusaha untuk menjinakkan energi atau kita melakukan hal itu, maksudnya tuh jadi pawang energi atau gimana? Ini membingungkan buat saya. Mungkin atau bahasanya mungkin berbeda kali ya. Istilahnya mungkin berbeda ya. Kalau saya nggak pakai istilah menjinakkan soalnya. Jadi mungkin ada perbedaan, makanya saya nggak terlalu bisa jawab nih pertanyaan yang seperti ini. Oke, ya, apalagi nih pertanyaan berikutnya. Maaf ya, Mas, aku bingung jawabnya kata-kata menjinakkan. Oke, dari Kak Uma tadi udah ya. Oke, lagi nih. Oke, makasih semua untuk joinnya. Kak Rafiut, belum bisa menerima masa lalu orang lain yang buruk, termasuk belum berdamai dengan diri sendiri, bukan Bun? Betul, betul sekali. Justru yang terutama adalah belum bisa menerima berdamai dengan diri sendiri, makanya nggak bisa menerima orang lain. Karena yang nomor satu, memang berdamai itu dengan diri sendiri dulu, maka yang lain akan mengikuti atau menyusul. Oke, Yunce, saat meditasi apa yang kita pikirkan dan meditasi yang baik dilakukan berapa kali, Kak? Oke, nomor satu, meditasi dilakukan kapanpun dirimu merasa butuh atau merasa ingin, silakan. Nggak ada harus, nggak ada apa ya. Idealnya adalah 2 jam sehari. Tapi itu kan ideal untuk orang-orang yang punya waktu, ya kan. Kalau punya waktunya cuma 15 menit ya silakan. Kalau bisa 1 jam lah minimal, kalau bisa banget. Kalau enggak ya setengah jam lah. Ya, mau berapa kali silakan terserah, jam berapa silakan terserah, sebisanya, ada waktunya, senyamannya. Nah, apa yang dipikirkan tidak dipikirkan, justru kalau meditasi ini jangan mikir, kalau mikir itu justru bukan meditasi, ya. Jadi meditasi yang benar itu bukan memikirkan sesuatu, tetapi menyadari napas, menyadari kehadiran, menyadari tubuh, menyadari keberadaan kita ya. Jadi bukan berpikir. Kalau kita masih berpikir itu bukan meditasi yang ya bukan meditasi jadinya. Gitu. Dari Bang Roy, malam.
fenomena sekarang yang sadar dibilang stres, gila, yang salah dibilang kebenaran, betul nggak, Kak? Nggak sih ya, karena menurut saya tahun ini atau dari tahun lalu banyak orangnya sudah mulai sadar, sehingga yang bilang stres gila itu udah enggak. Bahkan mereka yang bilang stres gila itu saya lihat sudah mulai berkesadaran malahan. Mungkin 10 tahun lalu ya, 5 tahun lalu masih. Tapi sejak COVID saya lihat banyak orang yang semakin berkesadaran. Jadi kalau ditanya sekarang fenomena sekarang yang sadar dibilang stres gila itu saya rasa udah lewat. Sekarang justru orang-orang sudah semakin sadar, sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mulai mencari atau mulai belajar. Jadi seharusnya sih udah enggak ya. Tapi memang 10 tahun lalu atau ketika saya mulai di 2012 itu memang masih seperti itu. Tapi sekarang harusnya udah enggak ya, 2026 nih. Yunce, lalu ciri meditasi kita berhasil bagaimana? Kalau tujuanmu meditasi itu untuk berhasil, maka tujuanmu salah. Karena meditasi itu bukan tentang berhasil atau gagal. Meditasi adalah latihan kita untuk tenang, latihan kita untuk menunda reaksi, latihan kita untuk berkesadaran. Maka jika kita masih punya label berhasil atau gagal, berarti ini kita masih dalam konteks punya tujuan. Dan itu bukan hal yang berkaitan dengan meditasi. Jadi kalau meditasi itu kita hanya latihan. Mau fokus atau tidak, itu adalah latihan. Kita terima semuanya. Kita sadari bahwa, oh hari ini aku nggak fokus karena mungkin badanku capek. Oh aku nggak fokus karena di luar berisik banget. Atau aku nggak fokus karena mungkin memang aku lagi banyak banget pikiran. Just that. Ketika kita bilang kita gagal, kita berhasil, itu berarti kita masih sibuk sibuk dengan hal yang di luar, yang bukan dengan intinya. Jadi jangan dilabeli berhasil atau tidak, tetapi kita lakukan aja bahwa setiap hari kita menyisihkan 30 menit, 1 jam dari waktu kita untuk bermeditasi. Hanya itu. Bukan tentang berhasil atau tidak, tapi tentang kita menyisihkan waktu untuk mengenal diri kita. Untuk lebih, ada intimate, ada waktu intim dengan jiwa kita, seperti itu. Kak Awan, numerologi 8 bagaimana Kak? Wah, 8 itu entrepreneur ya. Seharusnya pengusaha atau pebisnis yang sukses, atau orang yang sangat sibuk, punya banyak sekali kegiatan yang kebanyakan sih menghasilkan uang ya. Karena 8 tuh kayak energinya gak pernah habis, kayak dikasih baterai energizer ya, kayak selalu ada energi untuk melakukan apapun gitu ya. Oke, dari Bang Pio, mungkin bukan ketergantungan, tapi pet atau KLU. KLU aja tuh apa ya? Ini tadi Bang Pio ngomongin apa ya? Udah lupa, tadi udah berapa? Aku pelupa deh, yang tadi udah lewat, aku udah nggak ini. Bang Pio tadi ngomongin apa sih? Jauh banget di atas. Oke, lewat aja nggak apa-apa ya, Bang Pio. Maksudnya ini lagi ngobrolin apa sih? Bukan ketergantungan. Oh, tentang apa ya tadi ya? Lupa aku. maaf. Oke, berikutnya. Oke, panjang nih. Jadi bingung sendiri ya, dari honest atau once nih. Jadi bingung sendiri. Apa nih yang bingung? Numerologi 8 udah ya. Oke. Ya kakak, harus gunakan kata-kata bijak aja, jiwa yang liar. Oh, jiwa yang liar maka harus dijinakan. Nanti pertanyaannya, kenapa harus dijinakan dan siapa yang mau menjinakan? Itu pertanyaannya begitu ya. Oh, ada Kak Adrista, selamat malam, sehat rahayu, berkelimpahan, berkah, rezeki, dimudahkan segala sesuatunya untuk kita semua hari ini. Tatastu, swaha. Terima kasih sudah bergabung, Kak Adrista.
Raffiut, thank you Bunda, sama-sama. Oke, apalagi nih Kak, mau nanya gimana caranya memutus pola yang terulang. Jadi sebetulnya jawabannya tuh gampang banget. Gimana caranya memutus pola dalam kesadaran? Asal kita sadar, pola itu akan terputus. Tapi untuk sadar itu yang bingung ya, gimana caranya, kok susah. Yang susah adalah berkesadarannya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa masuk dalam sistem atau kita sudah terbiasa dengan salah satu maksudnya pola atau kebiasaan itu sudah mendarah daging, sudah masuk dalam sistem kita. Sehingga untuk keluar itu ya perlu sadar. Gimana caranya sadar? Latihannya balik lagi, meditasi, kontemplasi, banyak ke alam, latihan kayak olah tubuh seperti yoga itu akan membantu. Untuk apa? Untuk kita present moment, hadir di dalam tubuh kita sendiri, seperti tadi Kak Uma tanya, hadir dalam tubuh sendiri atau pulang, atau kita hadir pada saat ini supaya kita menyadari. Ini kan udah sadar nih, ada pola nih ternyata. Ya, gimana cara memutus? Tinggal disadari aja. Disadari dalam artian jangan diikutin lagi, jangan diulang lagi, jangan ketika ada kesempatan untuk melakukan lagi, kita memutuskan untuk melakukan hal lain supaya tidak terulang lagi gitu kan. Itu teorinya. Gampang? Tidak. Perlu latihan ya. Aku juga tahu itu kita secara tidak sadar udah mengulang aja. Kayak belakangan gitu baru sadarnya, oh iya ya kok aku lakukan ini lagi dan lagi gitu. Karena kita tidak sadar. Karena kita sibuk, pikiran kita tuh sibuk dengan hal-hal lain sehingga kita tidak menyadari ketika kita mengulangi saat itu. Biasanya sadarnya setelah itu. Nah, kenapa harus meditasi? Kenapa bawel banget semua orang meditasi gitu ya? Kenapa ya? Ya ini salah satunya supaya ketika ada kesempatannya di depan mata, ada kesempatan untuk ulang lagi atau tidak, nah kita bisa memilih yang tidak. Gitu. Semoga terjawab ya. Insan biasa, malam, izin hadir kakak, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Untuk semua yang ada di sini juga terima kasih sudah hadir. Kita bahas kesadaran. Produksi Just Toko. Yang bilang stres belak-belakan belum menyadari, betul. Supaya fokus itu bagaimana kakak? Fokus itu adalah ketika kita tidak sibuk berpikir. Dalam artian ketika kita meditasi, fokusnya hanya ke nafas. Gak usah mikirin yang lain. Ketika kita sadar kita lagi mikir, balik lagi ke menyadari nafas. Fokus pada pernapasan. Nah itu akan membuat kita lebih mudah untuk fokus. Adrista, apa itu marketing spiritual marketing? Oh iya, banyak tuh ya. Ada guru-guru saya sebelum Mas Ano yang tadi, itu yang saya ketemuin itu kebanyakan spiritual marketing atau marketing spiritual. Orang-orang yang mempromosikan tentang marketing, tapi dia sendiri bukan pelaku atau dia hanya tahu teori, belum menjalani sehingga hanya jadi marketing, bukan menjadi guru. Karena kalau menjadi guru itu harus teori dan praktek harus selaras, jangan cuma teori doang tapi prakteknya enggak. Jadi hati-hati dengan spiritual marketing, orang-orang yang jago ngomong, jago mempromosikan spiritual tapi tidak menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aladin Jin Botol, Chinese ya kakak. Mungkin ada darah Chinese-nya, tapi saya orang Banten. Makanya nama depan saya ada ratunya, dan nenek saya orang Inggris, mungkin maka dari itulah kulit saya putih, bukan kuning ya, putih. Gitu. John Doe, wow, oke. Wow. Awan, makasih kakak sama-sama. Soal Scorpio, Scorpio tadi apa ya? Kemelekatan, ketergantungan ya. Tahun ini
Scorpio, nah karena aku belum buka tarot, jadi aku juga nggak terlalu tahu. Aku nggak ngeliatin astrologi tahun ini Scorpio. Cuma kayaknya Scorpio lebih ringan tahun ini ya daripada tahun lalu ya. Katanya, dari yang saya lihat. Tapi saya belum mempelajari sendiri, jadi saya nggak bisa menjamin dan nggak bisa yakin. Karena juga kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Rafiud, izin turun Bunda. Oh iya, silakan. Tapi turun kemana nih? Oke, ya aja deh saya. Oke. Oke, makasih semua yang sudah join. Wah, banyak banget. Kurniawan, segar, Masya Allah. Pembahasan tentang kesadaran yang kamu sampaikan di live ini benar-benar ngena. Wah, terima kasih. Syukurlah, tatastu. Beruntung store, hadir dalam tubuh sendiri, tidak terjebak di masa lalu, tidak khawatir di masa depan. Nah, itulah yang namanya hadir. Keren banget, beruntung store. Oke, Eddie Brownies, terima kasih. Adrista, ini maksudnya tentang marketing kah tadi? Oke. Cara mindfulness gimana Kak? Untuk Nagake, kayak tadi ya, mindfulness. Mindful itu artinya pikiran nggak penuh dengan pikiran, tidak penuh dengan pemikiran, tapi pikiran kita penuh dalam kehadiran. Itu adalah mindfulness. Mindful. Mindnya bukan full pemikiran, tapi fully here, full hadir. Ya, itu mindfulness. Nah, hadir gimana caranya? Balik lagi, meditasi, grounding, kontemplasi, itu cara kita, kontemplasi bukan mindfulness sih, tapi proses menuju ke sana. Jadi, apa sih yang harus kita lepaskan? Apa sih yang membuat kita tidak terkoneksi dengan jiwa kita gitu kan? Apa sih yang membuat kita stres? Yang tadi Kak Uma tanyakan, apa sih yang membuat kita tidak hadir di tubuh kita sendiri seperti itu? Nah, itu cara-cara mindfulness, kontemplasi, journaling, yoga, tai chi, belajar untuk slow down, intinya seperti itu. Oke, ulas terkait Life Path 33. Wah, kamu juga ya. Aku tuh sebetulnya pengen bikin retret gitu untuk master number. Karena kayaknya seru ya, tapi kayaknya nggak tahu deh. Aku kan orangnya gitu. Banyak ide, tapi untuk prakteknya butuh bantuan. Life Path 33 adalah orang-orang yang apa ya? Digembleng sama semesta. Karena dari hasil gemblengannya itu, jika berhasil, dia akan membagikannya dengan orang lain. Untuk membantu menaikkan kesadaran dunia. Seperti itu ya, Life Path 33 ya? Itu singkatnya. Bulan depan aku akan buka kelas numerologi, jadi boleh ikut kalau mau lebih paham lagi tentang Life Path. Yohanes Madika, Sulawesi hadir, terima kasih, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Semua yang join, terima kasih yang masih di sini. Kak Adrista, lagi apa nih? Banyak nya. Agus Tarush, hai Kak Tori, hai Kak Monik. Oh gitu ya, ini ngomongin tentang ini kan, spiritual marketing. Kakak indigo ya Kak? Enggak, aku bukan indigo sama sekali, enggak ke situ. Narendra, kakak usia berapa? 40. Kok banyak banget yang nanya usia malam ini. Bolehlah 40 saya terima. Namhorun, cara melunasi janji-janji lama gimana? Ya tinggal dilunasin ya. Maksudnya kalau kita ingat janji apa aja, tinggal dilakukan. Diniatin dulu, maka jalannya akan terbuka untuk dilunasi. Gitu. Nomor 1 adalah niatnya. Jangan putus asa. Aduh gimana ya? Aku udah janji tapi aku nggak bisa menepati. Nah itu kan emang udah niat nggak bisa gitu ya. Tapi kalau niatnya oke, aku harus melunasi nih gitu. Niatnya dulu, maka jalan akan dibukakan bagimu. Seperti itu. Oke. Yunce, Kak bagaimana pendapat kakak tentang reinkarnasi? Oke, kalau reinkarnasi itu adalah
teori yang ada atau konsep yang ada di dunia timur, di Asia Timur terutama, tapi dunia Barat juga banyak yang kesana juga sih, reinkarnasi ya, banyak yang meyakini teori reinkarnasi juga. Bagaimana pendapat saya? Baik-baik aja sih, maksudnya itu salah satu cara untuk melihat dunia adalah reinkarnasi. Ada teori lain yaitu multiverse, tinggal pilih mau reinkarnasi atau multiverse karena dua-duanya mirip, tapi yang satu dengan timeline yang satu jalan, satu garis lurus timelinenya, itu adalah kayak satu garis ini adalah waktu kehidupan kita hidup di sini, lalu hidup lagi di sini, lalu hidup lagi di sini, seperti itu. Tapi kalau multiverse, kita menjalani semuanya di satu waktu yang bersamaan, tapi di dimensi yang berbeda. Itu adalah multiverse. Jadi ada dua konteks atau dua konsep atau dua teori, dan kurang lebih sama bahwa jiwa kita mengalami beberapa kehidupan. Ada yang bilang dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu multiverse, multi-universe, atau multidimensi, atau menjalaninya dalam berapa kali kehidupan yang berbeda di waktu yang berbeda, yaitu teori reinkarnasi. Itu dua hal yang kurang lebih tentang reinkarnasi. Adi Parasakti, kakak, cara memutuskan karma leluhur bagaimana kak? Wah, kalau ngomongin karma leluhur berat. Enggak sih, bukan berat ya. Gini, begitu kalian tahu kalian punya karma leluhur dan kalian punya niatan baik untuk memutus, maka tugasmu hanya meniatkan bahwa oke, saya jalani, atau bersedia menyatakan, baiklah kakek nenek leluhur, eyang-eyang semuanya, baiklah saya bersedia menjalani jalur ini. Misalkan kalian sudah bersedia, maka apapun harus dijalani, gitu kan? Jadi nomor satu adalah ikhlas dulu nih. Ikhlas untuk menjalaninya atau tidak. Kalau tidak ikhlas, nggak apa-apa. Nggak usah. Bisa tunggu reinkarnasi berikutnya, gitu kan katanya. Tapi kalau memang oke, saya berniat dan saya rela, saya ikhlas melakukan apapun, maka kamu akan dibukakan jalan untuk melunasi atau menuntaskan karma itu dengan semua up and down-nya. Down-nya apa aja? Apa aja yang akan dialami? Nomor satu, kita akan mengalami kehancuran-kehancuran. Kok serem? Enggak sih. Kehancuran-kehancuran dari semua yang tidak sesuai. Dalam artian, kita memutus karma leluhur, kita memutus pola yang sudah berjalan bergenerasi-generasi. Maka kita, apa yang kita punya saat ini seolah-olah runtuh atau hancur. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik atau lebih tinggi atau lebih besar di masa depan. Untuk mendapatkan itu, maka kita harus menghancurkan dulu apa yang sekarang ada. Kita pikir ini yang terbaik, tapi tidak. Karena kita harus memutus karma leluhur. Nomor satu adalah kehancuran. Kehancuran dari apa yang kita pikir baik, tapi ternyata bukan atau tidak selaras dengan blueprint diri kita. Yang kedua, kita akan mengalami dikucilkan oleh orang sekitar. Karena orang-orang nggak ngerti apa yang kita lakukan. Kok kamu berubah sih? Kok kamu sekarang jadi aneh? Itu ya. Kita akan dianggap aneh. Tapi, balik lagi, seperti yang sudah disediakan di depan, akan ada orang-orang yang akan membantumu. Akan ada orang-orang yang lebih selaras denganmu. Akan ada orang-orang yang satu frekuensi atau satu perjalanan denganmu. Maka, jika kamu dikucilkan oleh teman-temanmu, sadari bahwa dia bukan orang yang akan ikut dalam perjalananmu di masa depan. Tugas dia di hidupmu hanya sampai saat ini. Nanti di depan akan ada orang lain, orang baru yang akan menjemputmu, gitu ya. Dalam artian termasuk guru spiritual juga kamu akan menemukan, akan ketemu guru-guru atau pelajaran-pelajaran hidup
yang kamu butuhkan untuk memutus karma itu. Karena karma setiap keluarga, karma setiap orang itu berbeda-beda, tapi semua orang punya karma, ya. Semua orang punya karma, semua orang punya trauma, tapi bentuknya beda-beda. Kenapa? Kenapa nggak ada kepastian? Karena setiap orang caranya pun berbeda-beda. Jadi nomor satu adalah kehancuran, ke pengucilan, atau mungkin akan ada apa ya? Ya, down-nya itu sih menurut saya cuma kehancuran dan pengucilan, tapi benefit-nya banyak banget. Kamu akan mendapatkan kemuliaan, tapi nanti kamu akan mendapatkan apa ya? Berkat-berkat yang dulu kamu tidak pikirkan atau kamu melihatnya dari sisi kiri gitu ya, dari satu sisi, ternyata kamu bisa melihat hal-hal dari sisi yang lebih luas atau bahkan sepenuhnya, seutuhnya, dapat kesadaran tinggi. Nomor itu adalah benefit yang paling luar biasa. Dan yang terutama adalah kamu terbebas dari istilahnya apa sih katanya, kutukan keluarga gitu ya, atau karma keluarga itu, kamu terbebas dari itu. Maka itu menurut saya adalah sebuah benefit. Jadi ketika dibilang memutus karma leluhur berat, buat saya tidak berat. Kenapa? Karena benefit yang saya dapatkan itu jauh lebih banyak daripada kehilangan yang saya alami gitu. Jadi gimana caranya? Nomor satu, niatkan dulu, rela, dalam arti benar-benar ya, tubuh atau rela ya untuk menjalani ini. Nah, ketika kita udah rela, akan ringan jalannya. Kalau nggak rela, itu yang berat ya. Nomor satu adalah direlakan, diikhlaskan dulu. Kebersediaan. Gitu. Kak Alvin, nama saya Alvin, saya keturunan Korea, papa saya Jawa, ibu Jawa, bos saya Korea. Oke. Selamat malam Kak Alvin, terima kasih sudah bergabung. Kak Nike Sulandriani, halo Mbak, halo juga, terima kasih sudah hadir malam ini. Wakno Wong Tendo, pangastuti Kak. Oke. Aku nggak terlalu bisa bahasa Jawa, sok-sokan doang, jadi maaf ya, kurang paham. Kak Adrisa, spiritual go to supernatural. Nah ini ya, hati-hati spiritual dengan supranatural, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang berpikir spiritual itu supranatural, tapi tidak. Jadi supranatural itu yang misalkan profesinya biasanya dukun, balian, itu supranatural. Atau hal-hal yang kayak ghost whisperer itu supranatural. Kalau spiritual itu profesinya biasanya biksu, bante, itu spiritual. Romo kalau Katolik, Sufi kalau kalau Muslimnya itu adalah spiritual. Jadi itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Supranatural itu adalah hal-hal yang di luar diri kita, entah itu bentuknya apapun, entah itu kasat mata maupun tidak kasat mata, itu adalah supranatural atau supernatural. Itu biasanya sih tidak kasat mata dan semuanya di luar diri. Nah, spiritual itu di dalam diri, kita nggak ngurusin yang di luar. Makanya profesinya beda banget ya. Kalau kalian tahu yang namanya dukun, yang namanya balian, itu supranatural. Kalau spiritual itu lebih damai, bante, pandite, atau pedande, itu jadi ke spiritual. Jadi beda banget sebetulnya. Tapi orang nggak paham, dipikirnya sama, tetapi berbeda. Mimot, Kak, apa energi itu nular ya? Yes. Semoga terjawab ya. Yes, ya langsung. Oke, penangkal nyamuk. Kak, bagaimana biar selalu menjaga kesadaran diri, bangun tidur sampai tidur kembali? Iya. Gimana? Latihannya lewat meditasi. Tapi gimana caranya supaya selalu sadar? Ya sadarin aja. Ketika kamu sadar, maka caranya gimana? Biar selalu latihan dulu dengan meditasi. Maka kita akan selalu sampai di hidup meditatif. Kalau kita sudah
latihan meditasi, meditasi itu kan duduk diam, hening, ya kan? Fokus. Nah, hidup meditatif adalah ketika kita makan, pikiran kita nggak kemana-mana, tapi kita makan, pikiran kita ada di sini. Dengan setiap suapan, gitu. Dengan setiap kunyahan, nah itulah hidup meditatif. Bisa sambil makan, bisa sambil jalan, bisa sambil ngerokok, bisa sambil apapun yang kalian lakukan, hiduplah dalam mode meditatif. Nah, itulah sadar sepanjang hari. Kalau bahasa Arabnya itu adalah sholat daim bersama Tuhan setiap saat. Nah, itulah kesadaran diri sepanjang hari ketika kita tidak perlu melakukan apapun, tapi kita sadar dalam apapun yang kita lakukan, gitu ya. Oke, meditasi, grounding, earthing ya, sama ya. Grounding atau earthing adalah terhubung dengan alam, terhubung dengan tanah, menjejak tanah. Oke, apalagi nih kita bahas. Masih 99, tinggal 15 menit lagi waktunya. Oke, udah panjang-panjang, bentar ya. Kakak, pernah lucid dream nggak? Kalau pernah, gimana caranya dan gimana baliknya? Wah, saya nggak pernah, maaf sekali. Jadi, jangan tanya ke saya nggak tahu kalau lucid dream. Pernah dengar, tapi takut coba, takut nggak balik. Jadi, saya nggak pernah deh, karena takut ya. Nggak, menurut saya gini, kalau itu tidak otomatis saya alami, berarti itu bukan untuk saya, bukan gift untuk saya. Kalau itu untuk saya, itu akan datang hadir begitu saja tanpa saya cari, tanpa saya pelajari, tanpa saya minta. Tapi kalau saya sampai harus berguru untuk hal itu, untuk apa maksudnya mencari ilmunya untuk melakukan hal itu, berarti itu bukan jatah saya gitu. Takutnya bukan takut gimana, bukan wah pengecut, bukan gitu, tapi saya nggak mau melangkahi apa yang bukan tugas saya. Saya tidak mau melangkahi apa yang bukan hak saya, seperti itu. Zoya, hai Kak, ini Rabu kok live, tapi suka aku ada pertanyaan. Ya, karena Senin kemarin tuh ada acara, terus jadi aku pindah ke Rabu, dan sampai saat ini belum balik lagi ke Senin, jadi ya udah Rabu aja lah ya. Atau mendingan Senin? Mendingan mana? Senin sih udah terpaku di kepalaku juga, cuman jadinya Senin bisa ngapain yang lain gitu. Kesejatian, betul Bunda, saya sudah mengalami. Oke, apa nih, ini bahas yang mana? Tapi bagus kalau sudah mengalami berarti tahu persis rasanya seperti apa atau bagaimana pengalamannya. Oke, sang di balik layar, nggak ada karma yang ada konsekuensi. Nggak ada karma yang ada konsekuensi. Atau nggak ada karma yang nggak ada konsekuensi, maksudnya gitu ya. Lutfi, identitas baru ya Kak, sebagai gantinya tentu identitas yang lebih baik. Oke, ini ngomongin apa sih? maaf, ini kok saya nggak nyambung ya. Identitas baru yang lebih baik, ya harusnya lebih baik kali ya. Ya sama aja dari Nafi, oke. Maheswara Avatara, kesadaran tinggi itu seperti apa ya? Jawabnya juga bingung ya. Kesadaran tinggi adalah kesadaran yang terkoneksi dengan jiwa kita. Itu kali ya? Jawabnya gimana tuh? Bendol, inilah jawaban akhir-akhir ini yang aku cari, kesimpulan atau kemasan bahasanya. Oke. Entah apa itu, tapi oke, kalau sudah dapat bagus. Bang William, tingkat tertinggi kesadaran itu gambarannya seperti apa, Kak? Tingkat kesadaran tertinggi adalah kebahagiaan utuh. Menyatu dengan dunia, dengan semesta. Kalau nonton film Lucy, nah itulah kesadaran tertinggi adalah ketika si Lucy berubah menjadi USB. Nah, itu. Kalau paham makrifatnya, ngerti banget itu film Lucy. Karena dari awal itu Lucy tentang kesadaran. Tapi dikemasnya dalam visualnya adalah science fiction. Tapi kalau kalian paham itu tentang kesadaran, nonton film Lucy, nonton film The Matrix, itu tentang kesadaran.
sang di balik layar. Kalau karma beneran, ada kok Zionis Israel tetap berjaya. Saya nggak mau ngomongin ini ya, Sarah ya, karena orang bilang Zionis, orang bilang ini dan itu, padahal kita sendiri tidak kenal, tidak mengalami, kita hanya dengar cerita dari mana, akhirnya kita membuat apa ya, memihak, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana politiknya, karena saya paling nggak berani untuk masuk ke politik. Kenapa? Sejak saya tahu bahwa semuanya itu ada satu, dalangnya tuh cuma satu, dan semua itu hanya pion, dan yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita baca itu semua sudah ada naskahnya, sudah sudah diatur. Jadi mendingan nggak usah ke politik, nggak usah ke SARA, nggak usah ke apalagi antar negara, apalagi kalau kita nggak kenal, apalagi kalau kita nggak mengalami. Bahkan kalau kita mengalami pun, kita juga nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya, karena yang kita alami tergantung dengan apa yang kita, cara berpikir kita. Kalau kita mengalami musibah, kita lihat itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, kita menjadi korban, itu bisa. Tapi kalau kita mengalami musibah yang sama, tapi kita melihatnya ini bahwa kita sedang diselamatkan dari musibah yang lebih besar, itu kita melihatnya dari sudut pandang pemenang, itu beda lagi. Padahal musibahnya sama, tapi kita melihatnya dari sudut pandang mana. Jadi hati-hati dengan opini, hati-hati dengan cara kita berpikir atau melihat sesuatu, karena semua itu hanyalah opini, hanyalah perspektif, bukan opini. Semua adalah perspektif, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat, itu yang akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Jadi hati-hati ya kalau kita mau memihak sesuatu, kita belain ini karena dia kelihatannya baik gitu kan. Tapi ternyata dia adalah si mastermind-nya. Karena aku nonton filmnya, film-film ini ya, film-film detektif dan film-film kayak Knife Out, kayak Agatha Christie gitu ya, kita ternyata selalu yang melakukan tuh selalu orang yang paling kelihatan lemah gitu ya. Yang kelihatan kayaknya, dia kayaknya tidak berbahaya gitu. Ternyata yang melakukan selalu orang-orang yang kita nggak sangka gitu. Dan orang yang kita tuduh biasanya justru adalah korban, atau korban framing tuh apa ya, korban yang dijebak, atau sebagai kambing hitam gitu. Jadi hati-hati banget dalam melihat sesuatu, sebuah kenyataan, sebuah kejadian, karena kadang-kadang yang kita tahu hanya sebagian, dan kita nggak tahu yang bagian yang lebih besar atau kebenaran sejatinya kita nggak tahu. Jadi buat saya, kalau melihat, lihat aja, kalau mendengar, dengar aja, nggak usah bikin kesimpulan supaya kita tidak terjebak dalam pola pikir yang salah. Itu aja ya. Semoga cocok. Nafi Danilo, karmanya dimusuhi sekitarnya kaum Arab, tapi Arab pun banyak karma, perang terus. Nih ya, nggak mau ikutan saya, karena kita nggak tahu, dan kita nggak tahu juga apakah mereka sedang bayar karma, kita nggak tahu apakah mereka sedang bayar hukuman, kita nggak tahu. Raffi Alilah Rahayu, terima kasih sudah hadir. Tabe ya, aku lagi mau membiasakan ngomong tabik, itu sebuah kata sapaan Nusantara atau Sanskerta yang jarang sekali didengar, tapi aku sendiri juga masih belum terbiasa, tapi rasanya indah ya kalau kita tidak mengadopsi bahasa dari luar, bahasa serapan, tapi kita pakai bahasa Nusantara. Di balik layar. Terus kalau karma memang ada, kenapa kita yang selalu berjalan dan gak sengaja injak semut kok gak kena? Gimana? Kenapa kita yang selalu berjalan dan gak sengaja injak semut kok gak kena? Karma itu udah sistemnya semesta, tergantung juga bagaimana cara kita melihat. Menurut kita gak kena, ternyata kita lagi menjalani kan kita gak tahu. Jadi ini konteksnya apa juga saya masih bingung. Jadi maksudnya nggak sengaja nginjek semut kok nggak kena karma maksudnya. Ya karena karma itu kan judulnya, baru mudeng. Karma itu judulnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesengajaan. Itu adalah karma. Ya. Dengan kesengajaan dalam artian itu sudah menjadi
pola pikir atau pola hidup itu juga termasuk sudah masuk dalam siklus karma, dalam lingkaran karma gitu. Berat ya karma-karma nih. BAAA. Kalau sulit jodoh itu kayak mana ya? Udah 10 tahun sulit cari pasangan. Oke. Nomor 1, untuk dirimu sendiri dari pengalaman berpasangan sebelumnya, apakah sudah healing? Apakah sudah sudah berdamai? Apakah sudah belajar dari pengalaman masa lalu? Karena kalau kita nomor 1 ya, kalau kita belum healing, kita akan mengulangi karma yang sama di orang yang berbeda. Tapi nomor 2, kalau sudah healing, kenapa jadi susah untuk dapat jodoh yang baru? Karena kita sudah paham dan kita lebih memilih, lebih selektif dalam memilih pasangan, makanya nggak dapat-dapat. Kenapa? Karena sebetulnya kalau mau ngajak orang nikah tuh, ya dalam sehari juga pasti kalian bisa lah nyari orang yang mau nikah sama kalian gitu ya, jadi pasangan. Tapi kan kalian maunya pasangan yang mengerti, pasangan yang punya syarat ini dan itu. Kenapa susah? Kenapa nggak dapat-dapat? Karena syarat kalian ada syaratnya, ada apa ya? Yang pengennya langgeng gitu ya, pengennya dia sempurna seperti yang saya pikirkan dan sebagainya. Nah, karena ada syarat itulah makanya nggak dapat-dapat. Kalau nggak pakai syarat pasti cepet. Tapi kualitasnya seperti apa? Nah itu ya. Jadi pasangan tuh gimana kita aja. Kalau kita sudah siap, maka akan dipertemukan. Kalau belum ketemu berarti kita belum siap, artinya fokus ke diri lagi, fokus healing lagi. Gitu aja, gampang ya. Sebetulnya sih gampang. Oke, dari Kak Adrisa, definisi karma tadi udah ya, apapun yang kita lakukan dalam kesengajaan. Maka ada ininya, apa sih namanya? Tunggu. Ini aku kelewat. Oh ya, nih. Segala sesuatu ada pertanggungjawabannya dari Kak Rangga, betul. Oke. Ini kok aku kelewat banyak sih malah dari bawah. Mendahuluinya sama saja menyamakan dengannya. Ya, menjadi Tuhan ya. Sok-sok jadi Tuhan gitu ya. Keren kakak MPC, makasih. Wah, yang sebelumnya nggak tahu kenapa aku nggak bisa ngakses yang sebelumnya, tapi ini terakhir dari Karangga. Mahmud, next coach. Oke, nextnya apa nih? Nafi, Sarah adalah label, bukan sejatinya manusia, betul? Sang di balik layar. Bisa kok manusia memakai kapasitasnya 100% kalau ada pemicunya. Jangan ya, jangan pakai obat. Bisa tanpa pemicu, bisa. Latihannya dengan meditasi, kita menjalani step by step. Kalau pakai obat, ada ayahuasca atau film siapa? Limitless, kayak gitu. Yang ada kalian karbitan, belum siap, badan belum siap, mental belum siap, tapi kalian udah nyampe di situ. Yang ada akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak tepat atau penggunaannya salah gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan kapasitas otak 100%, jalani step by step jalan kesadarannya, tangga kesadarannya. Jangan pakai obat, jangan pakai ayahuasca, jangan pakai jamur, jangan pakai apapun yang pemicu. Kalau pakai pemicu atau pakai zat dari luar, itu kalian jadi karbitan, jadinya nggak mateng. Akhirnya yang ada adalah error gitu. Entah pikiran kalian jadi error atau kalian menjadi menyalahgunakan daya yang kalian miliki. Jadi jangan pernah mencoba untuk pakai pemicu, tapi jalani satu persatu langkahnya dalam kehidupan sehari-hari. Akan bisa kok, aku jamin pasti bisa. Setiap orang, kalau mau, kata kuncinya adalah mau. Kalau nggak mau ya susah. Bendol. Kesadaran tinggi itu apa seperti hadir penuh, sadar utuh mungkin kali ya Kak? Yes. Dengan kesadaran utuh maka dirinya akan mencapai kebahagiaan utuh. Nah itu yang 100% itu. Okay. Kenyataan adalah hakikatnya, betul. Oke.
Sambil balik layar, aku netral aja, nggak bela Palestina, hanya sekedar rasa kemanusiaan aja, yes. Tapi ya kita semua rasa kemanusiaan, betul. Tapi kita juga nggak tahu, kita juga yakin Tuhan tidak pernah salah. Kenapa mereka harus dilahirkan di tanah penuh dengan sengketa seperti itu adalah sudah menjadi karma masing-masing setiap orang juga. Bukannya ini ya, bukannya nggak punya rasa, tapi kita dalam kesadaran kita memahami bahwa tidak ada yang salah dalam hidup ini. Anda ini surga debat ya, tapi masih melekat ke agama sampai kiamat nggak akan connect. Udah ya, kita jangan ngomongin ke situ. Bang Pio, great room and talk, sehat selalu untukmu, the older, the phoenix, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, atas tuh, terima kasih. Drisa, bukan waktunya menilai, menghakimi, semua itu sudah pada tempat yang tepat, yes. Gue nggak percaya agama, oke. Okay. Yay, segala sesuatu ada pertanggungjawabannya, yes. Ayur Niskala, Rahayu, terima kasih sudah hadir. Ini Semeton Bali. Orang beragama aja takut bahas klan Bintang Daud. Aduh. Ya, tabe apa artinya? Tabe adalah kata sapaan atau semacam rahayu, lebih kayak mendoakan orang yang mendoakan orang lain untuk kayak namaste, tapi pakai bahasa. Kalau namaste kan bahasa mungkin Pali kali ya, atau lebih ke India. Kalau kita tabe. Ayur Niskala, dan jam live pindah. Enggak sih, sebetulnya jam 9 malam waktu Bali. Tapi Rabu nih sekarang. Oke, aku habisin ini aja yang udah ada ya. Ngomong apa, bingung deh. Definisi karma udah. Oke. Kak, ceritain situasi terpuruk kakak sebelum sampai di titik kesadaran seperti ini. Aduh, panjang. Karena kita udah 1 jam live, aku nggak jawab ini ya, karena ini ceritaku panjang. Tapi yang pasti aku pernah dikucilkan, aku pernah dikhianati, diomongin nggak baik, itu apa namanya, difitnah, dikucilkan sudah bertahun-tahun. Semua itulah, semua hal yang ku bilang tadi, kehancuran kayak gitu. Tapi ceritanya lain kali karena ini udah waktunya udah lewat dari 1 jam. Oke. Dokter ODGJ, semangat Kak, terima kasih. Itu fotonya agak serem ya. Ada syarat ideal, oh ini tentang jodoh ya. 10 tahun belum nemu kakak. Kenapa? Karena kamu belum siap. Intinya gampang, kalau belum ketemu jodoh artinya belum siap. Kalaupun ketemu jodoh, apakah orang yang kamu temui ini atau yang kamu jadikan pasangan ini akan membuatmu bahagia dalam pernikahan atau dalam hubungan? Belum tentu juga. Kalau kalian belum healing, yang ada adalah kalian masuk ke sebuah hubungan yang penuh dengan intrik lagi, drama lagi gitu kan. Oke, Teguh, Kak, kalau karma dari paman kita atau para dahulu itu kena ke saya gimana tuh? Ya biasanya gini, bukannya karma paman datang masuk ke kita, tapi karena kita satu keluarga, kita kan teorinya energi itu menarik energi yang sejenis. Kalau nggak sejenis, kita nggak akan saling menarik. Kenapa kita bisa dilahirkan dalam satu keluarga dengan paman, dengan kakek nenek, dengan ayah ibu, dengan adik kakak? Itu kenapa kita satu keluarga? Itu karena ada energi yang menarik. Nah, kenapa karma saya sama dengan ini karma paman saya nih, saya yang jalanin gitu ya? Enggak, itu adalah karmamu sendiri. Tapi dibilang sama dengan paman karena polanya mirip atau polanya sama nih. Kenapa? Karena satu keluarga gitu. Karena kalau satu keluarga biasanya karmanya tuh mirip-mirip atau pola pikirnya tuh mirip-mirip sampai ada satu orang yang beda sendiri, biasanya yang memutus karma nih gitu. Kenapa? Ini aku beda, kenapa harus dilahirkan di keluarga yang sama? Yaitu karena entah ada balas budi, utang budi dengan
jiwa-jiwa yang ini, atau dia memang untuk perjalanan jiwanya dia membutuhkan energi keluarga yang toksik ini nih untuk supaya dia bisa bangkit dan bisa memutus karma itu lewat apa yang akan dia alami atau dia pelajari dari energi satu keluarga. Jadi seperti itu ya, bukan karma paman kena ke saya atau pindah atau saya saya dapat karma paman, bukan, tapi paman adalah contoh, misalkan mungkin contoh yang gagal gitu ya, contoh yang dia tidak mampu melampaui karma itu, tidak mampu menyelesaikan karma, maka kita sebagai orang yang menyaksikan paman kita tidak berhasil, kita punya pilihan untuk berhasil atau tidak. Kita akan ikutin paman kita dengan caranya, atau kita akan membongkar siklus itu, membongkar sistem, dan kita menemukan cara lain, cara baru gitu. Jadi seperti itu ya. Contohnya kalau kena karma teguran ya gitu ya. Jadi kita hanya menyaksikan contohnya ada di paman. Kita mau seperti apa tergantung kita. Bukan berarti kita harus mengikuti atau mendapatkan hal yang sama dengan paman, tidak. Kita punya pilihan untuk solusi yang berbeda. Karma adalah hukum sebab akibat, setiap tindakan menciptakan benih. Iya, betul. Yuk sadar, Suyono Jolodong, terima kasih. Yuk. Oke, Trista. Ada karma turunan, kalau karma tanjakan ada juga, Kak. Oke. Beli aja. Pengen balik kerja ke perusahaan lama, setelah resign aku nyesel. Gimana dong, sudah terjadi, dijalani aja. Suyono Jolodong, merasa terkecil, merasa termiskin, tercupu, terendah, dan bukan apa-apa solusinya, Kak. Betul. Tapi nggak usah merasa tapi kayak bukan termiskin juga ya, maksudnya kalau termiskin kita jadi rendah diri, tapi lebih ke ya udah, kita nggak perlu merasa besar, kita tidak perlu merasa kaya, tidak perlu merasa keren, tidak perlu merasa tinggi. Jadi akhirnya kita jalani apa adanya aja gitu. Nggak usah merasa terkecil kan, kayaknya jadi malah negatif nggak sih? Boy, terima kasih Kak Cantik, terima kasih. Adrista, di gelombang theta apa beta tuh untuk hening yang lebih dalam? Kalau nggak salah theta ya. Kalau beta adalah energi kita ngobrol sekarang nih beta. Theta yang lebih mendalam. Dari alpha terus theta. Manik Maya, pasanganku lagi sakit gagal ginjal dan sakit-sakitan lainnya. Apa termasuk bagian karma leluhur? Kesadaran belum naik-naik. Iya betul, jadi kalau sakit gagal ginjal, itu artinya dia hidup dalam ketakutan. Kemungkinan besar dibesarkan di keluarga yang serba ketakutan, dikit-dikit, jangan gini, jangan gitu, nanti kamu gini, nanti kamu gitu, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah itu keluarga yang membesarkan anak-anaknya dengan pola pikir ketakutan, itu biasanya menghasilkan anak-anak atau generasi seterusnya yang penyakitnya kurang lebih di ginjal karena penuh dengan ketakutan. Nah, apakah bagian dari karma leluhur? Salah satunya iya. Nah, gimana caranya supaya kesadaran bisa naik gitu ya? Ya bisa dengan cara apa? Meditasi, ada sound healing untuk bantu menggetarkan ginjalnya supaya bereaksi. Aku sekarang lagi terus terang nih ya, aku sekarang lagi jualan kacamata medis, gak tahu ada di mana nih. Jadi kacamata itu juga bisa dengan turmalin dan obsidian, turmalin dan germaniumnya itu membantu untuk peredaran darah dan detox. Nah itu cuma pakai kacamatanya itu ada energinya seperti itu yang terjadi, itu bisa untuk membantu tapi bukan menyembuhkan ya, itu hanya membantu untuk melancarkan peredaran darah. Nanti gimana caranya untuk sembuh sepenuhnya dalam kesadaran? Nomor satu adalah meditasi lagi. Bolak-balik meditasi terus. Jawabannya ke situ. Gitu. Brodan, tape. Kenapa tape? Ayo skala gelombang theta katanya. Iya, betul. Oke. Udah ya. Kak, saya juga duda. Nah, ini jadi biro jodoh nih. Apakah kita bikin acara perjodohan? Brodan, saya tinggal di mana? Saya di Bali, Kak. Bukan Cici.
Saya bukan cici, kakak aja, atau teteh atau mbak boleh. Ke astral projection itu nyata atau enggak? Buat orang-orang yang mengalami itu nyata. Buat saya enggak, karena saya nggak ngalamin. Jadi tergantung ya. Nafi Danilo, apa perlu function? Function itu apa ya? Buat mengurangi karma buruk. Function itu apa ya? Nggak tahu saya. Oke. Function, kegunaan gitu. Aluna, bagaimana cara bangkit dari kehancuran tadi, Kak? Cara paling gampang adalah menerima dan mengikhlaskan. Lalu move on. Itu udah cara bangkit dari kehancuran. Gimana caranya untuk healing? Nah, aku ada kelasnya 7 Step Healing. Nanti ya, ikut stay tune lah. Kalau aku buka nanti, aku malas buka, jadi kalian yang minta gitu ya. Kak, kapan nih kelas healing? Ayo kita jalanin. Tapi kalau nggak ada yang minta, aku diem-diem aja. Sibuk sama yang lain. Oke, gelombang theta adalah sweet spot bagi para praktisi meditasi. Tapi jangan sampai terikat dengan kata-kata itu ya, sweet spot atau itu. Maksudnya itu adalah penjelasan, tapi jangan dicari. Biarkan itu muncul apa adanya. Oke, sehat selalu, berkelimpahan berkah rezekinya guru. Keren nih. Nih Kak Adrisa dan Kak Ayur nih luar biasa nih energinya. Oke, Kak Teguh. Nah, kalau sayanya seperti dejavu, seperti pernah kayak ada di situ tapi entah kapan gitu. Kalau dejavu, kalau nggak salah, itu adalah ketika ada dua timeline yang nyatu. Ketika di multiverse ya, ada dua timeline yang nyatu. Atau ada yang bilang kita lompat ke masa depan, terus pas kita ngalamin lagi, ya kayaknya udah pernah nih. Padahal untuk beberapa detik, beberapa saat kita lompat ke masa depan, ada yang bilang gitu. Nggak ada yang tahu kayaknya kebenaran sejatinya seperti apa. Jadi itu semua adalah banyak teori yang beredar di luar sana, kita nggak tahu ya. Tapi kita sadari aja bahwa di luar keseharian yang kita jalani itu ada banyak sekali hal yang terjadi di luar diri kita, bahkan di dimensi lain. Itu ini dan itu tuh banyak banget. Jadi sadari aja bahwa kita nggak apa yang kita alami itu bukan satu-satunya yang terburuk atau yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kata Sabdo Palon, ini aja, chill aja, ojo kagetan, ojo gumun gitu ya, santai aja, nggak usah terlalu heboh, nggak usah terlalu sedih gitu, jalanin biasa aja. Kak Rista, izin pamit dulu guru, sahabat jiwa semua, izinkan rasa kembali merasa. Makasih Kak Adrista, luar biasa ini energinya. Oke, apa lagi nih? Aluna, berapa harga kacamatanya? Ntar DM aku ya. Nih, Vini. Hai Tori, hai Vini. Thank you for stopping by Saturnus Logistik Malam. Selamat malam. Afilah. Izin tanya Kak, apa benar dosa yang tidak bisa diampuni adalah perselingkuhan? Tunggu dulu, diampuni sama siapa? Mungkin ada pasangan kita yang ada aja sih yang mau mengampuni gitu ya. Enggak semuanya tidak mengampuni, tergantung orangnya juga ya. Apakah dia mau mengampuni atau tidak, itu kembali ke pasangan kita masing-masing. Jadi itu bukan sesuatu yang saklek. Saturnus, selamat malam. Malam. Ayur, next buka Komal Diskus. Ini maksudnya mau ketemuan untuk diskusi mingguan kah? Ayo, tapi di mana? Silakan. Ide ke saya atau ajak saya atau undang saya, ayo. Tapi kalau saya yang mengadakan kayaknya mustahil karena saya sibuk dengan dunia saya sendiri. Oke, B aja. Kalau di Buddhis, function itu melepas binatang ke alam bebas seperti ikan dan burung biasanya. Oh, oke. Bisa juga itu melepas karma juga, itu salah satu tindakan ulas asih ya. Kalau di Buddhis, boleh juga, itu bagus. Tapi belum tentu itu melepas atau menghapus semua karma, karena kalau kita berpikir ngelepas aja udah cukup, itu enggak. Karena itu hanyalah sebagian
karma yang dicatat atau membalance menyeimbangkan, tapi kalau pola pikir kita nggak diklik, kita akan cenderung menarik energi yang sama atau karma yang sama akan terulang lagi seperti itu. Mr. HW, otak cenderung menciptakan rasa sedih di pikiran sendiri walau sadar itu ciptaan sendiri. Ya, biasanya kenapa kita cenderung merasa sedih itu biasanya karena mungkin paru-paru atau hidung kita lemah, jantung, paru-paru sama apa ya, aku lupa. Ada orang yang cenderung ke marah, ada orang yang cenderungnya ke takut, ginjal. Jadi beda-beda. Kalau orang yang cenderungnya sedih, itu biasanya karena paru-paru lemah. Jadi hati-hati dengan organ tubuh kita. Sangat berhubungan organ tubuh dengan emosi kita. Aku udah pernah bikin VT-nya, itu entah berapa lama yang lalu, kayaknya 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, hubungan tentang emosi dan penyakit kritis. Jadi boleh dicek ya. Teguh, intinya terima kasih sudah bersemayam untuk di tanah Nusantara dan Indonesia kita ini dengan damai abadi. Tatastu. Mr. HW, seketika menyadarkan diri dengan tarik nafas dan melepaskan dengan rasa ikhlas. Melepaskan rasa dengan ikhlas, betul. Bagus itu. Oke. Awi Bitung, di dunia ini hanya ada energi, frekuensi, dan vibrasi. Betul sekali. Kalau udah bisa melihat di ranah itu, udah semua hal terjawab deh. Nggak ada bingung-bingung lagi sebetulnya. Moses Ben Abraham, salam Rahayu. Rahayu, Tatastu, terima kasih sudah hadir. Oke. Muhammad Aprianto, apa yang catat, makhluk apa yang mencatat ada kalimat itu tadi, Kak? Maksudnya kalimat dari mana nih? Aku kayaknya tadi nggak ngomong itu ya. Kalau catat, aku lagi ngomongin journaling. Kalau makhluk yang mencatat, ini maksudnya ada kalimat itu. Nggak tahu deh, bukan dari aku kayaknya ya. Kakak usia berapa? Sepertinya jodoh itu tidak dilihat dari umur kan? Kenapa hari ini banyak banget yang nanya usia? Kenapa? Why? Sepertinya jodoh itu tidak dilihat dari umur. Memang tidak ya. Ada orang yang menyatakan bahwa saya akan berjodoh di usia ada tadi kakak bilang karma ada yang catat alam bukan makhluk. Alam, atau kalau di bahasa agamanya adalah Tuhan. Tapi kalau di bahasa spiritualnya adalah alam atau semesta yang mencatat. Jadi bukan manusia tapi tercatat di alam. Kalau di Hindu atau di India kita bilangnya dengan Akashic Record atau catatan buku kesemestaan, buku kehidupan gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah habis semua pertanyaan. Udah 1 jam lebih 18 menit kita ngobrol. Oke, Teguh, karena gini Kak, bisa kita diskusi soal perjodohan kita untuk spiritual dan supranatural kita. Maksudnya gimana nih? Bingung aku. Oke, untuk teman-teman yang merasa belum dapat jodoh, silakan lakukan healing atau penyembuhan diri atau cari kursus-kursus untuk healing. Wah, aku tidak boleh. Live-nya disuruh stop nih. Oke, semoga kita damai dan tentram. Tatastu. Oke, sudah disuruh selesai sama sistemnya nih. Terima kasih jawabannya sama-sama. Teguh sudah healing atau tahu dapat jati diri Kak? Bagus. Kenapa lama dapat jodohnya? Karena belum waktunya aja. Tinggal dijalani, nanti kalau memang jodoh pasti akan ketemu ya. Jadi tetap semangat, tetap berkesadaran. Ayo sadar buat yang belum, yang sudah, mari kita tetap sadar. Terima kasih untuk ada hadir di sini. Jangan lupa untuk cek rekamannya kalau kalian ketinggalan di YouTube Victoria Tunggono. Heni, terima kasih, thank you, thank you untuk tetap ada di sini.
Vira, makasih Kak, sama-sama. Teguh, kalau nggak berusaha gimana Kak? Nggak apa-apa. Karena orang yang tepat pasti akan selalu hadir, walaupun kita tidak berusaha pun. Jadi jangan takut terlewat, tapi diikhlaskan, dan semuanya diterima. Sugi Ampel Sari, auranya positif banget, terima kasih. Oke, udah ya, aku tutup ya, karena ini udah lebih dari 20 menit. Terima kasih, dan kita ketemu lagi hari Rabu depan. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik malam ini dan seterusnya. Tabe, Rahayu, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Bye.